Halo, siang saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apakah Bunda Maria mengalami rasa sakit pada saat dia melahirkan Yesus. Saudaraku, sebelum kita mulai pembahasan pada kali ini, jika Anda rasa channel ini bermanfaat bagi Anda silakan subscribe dulu buat Anda yang belum subscribe. Dan Anda silakan nyalakan lonceng bila Anda ingin tahu update-update dari channel ini. Legend of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saudaraku, apakah Bunda Maria mengalami kesakitan saat melahirkan Yesus? Nah, saudaraku, gereja Katolik memang tidak menjadikan ajaran bahwa Bunda Maria tidak mengalami sakit saat dia melahirkan sebagai sebuah dogma. Namun, gereja Katolik mengajarkan demikian. Ajaran ini tentunya bertumpu kepada dua ajaran definitif lain atau dua dogma lain yang telah dinyatakan oleh gereja Katolik sendiri. Yaitu yang pertama adalah Bunda Maria yang tetap perawan pada saat dan setelah melahirkan Yesus Kristus. Hal ini bisa Anda lihat di Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 66 ayat 7, dan Yeremia 44 ayat 1 sampai dengan 3. Dan juga dicatat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 499. Dan tentunya dogma yang kedua tentang Bunda Maria yaitu Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Bunda Maria dikandung tidak bernoda. Nah, hal ini bisa dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 491. Sedangkan sakit melahirkan adalah disebabkan karena adanya dosa asal, seperti yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 16. Saudaraku, Maria maupun Kristus yang dilahirkan tidak mempunyai dosa asal. Maka Bunda Maria tidak mengalami konsekuensi dosa asal ini. Maka Bunda Maria tidak mengalami yang namanya rasa sakit pada saat dia melahirkan. Ini semua, saudaraku, kembali ke nubuat Nabi Yesaya yang dicatat di dalam Yesaya 66 ayat ke-7, di mana disebutkan sebelum menggeliat sakit, dia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anaknya laki-laki. Nah, nubuat ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini adalah nubuat yang mengacu kepada kelahiran Yesus Kristus sendiri, secara jelas dan juga sederhana. Saudaraku, dasar kitab suci selain dari Yesaya 66 ayat 7 ini juga dicatat di dalam Yesaya 7 ayat ke-14 yang berbunyi, sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, dasar tradisi suci Gereja Katolik juga mencatat, seperti yang dicatat Santo Gregorius dari Nisa pada tahun 388, yang berbunyi, meskipun datang dalam rupa manusia dan tidak dalam segala sesuatu, ia tunduk kepada hukum alam. Sebab sementara kelahirannya dari seorang wanita mengisahkan kodrat alamiah manusia, keperawanan yang dapat melahirkan anak menunjukkan sesuatu yang melampaui manusia tentang dia, maka beban ibunya menjadi ringan. Kelahirannya tanpa noda, cara kelahirannya tanpa rasa sakit, kelahirannya tanpa ketidakmurnian, tidak diawali dari keinginan daging, atau dilewati dengan duka cita. Ia yang membawa hidup ke dunia harus menyelesaikan proses kelahiran dengan sukacita. Nah, saudaraku, selain dari Santo Gregorius ini, juga dicatat oleh Santo Ambrosius dari Milan pada tahun 391 yang dicatat demikian, siapakah pintu gerbang ini? Jika bukan Maria, bukankah ia tertutup karena ia adalah seorang perawan? Maria adalah pintu yang melaluinya Kristus masuk ke dunia. Ketika ia lahir dalam kelahirannya yang perawan dan cara kelahirannya yang tidak merusak materai keperawanan, terdapat sebuah pintu dari rahim itu, bahwa melaluinya seorang yang lahir dari sang perawan keluar tanpa merusak keutuhan organ reproduksinya. Kemudian kita melihat lagi dari Santo Agustinus yang hidup pada tahun 354 sampai dengan 430. Beliau mencatat adalah tidak benar bahwa ia datang untuk menyembuhkan kerusakan, malah pada saat kedatangannya ia merusak keutuhan. Saat melahirkan engkau sepenuhnya murni, saat melahirkan engkau tidak merasa sakit. Sungguh Kristus mengatasi mukjizat-mukjizat dari semua di samping itu. Dengan lahir dari seorang perawan dan dengan ia sendiri memiliki kuasa baik di dalam konsepsinya maupun kelahirannya untuk menjaga keutuhan integritas ibunya. Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 499 juga mencatat demikian. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria sesungguhnya tetap perawan juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh kelahiran putranya, tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Liturgi gereja menghormati Maria sebagai yang selalu perawan. Demikian, saudaraku, apa yang bisa saya jelaskan mengenai bahwa Bunda Maria tidak mengalami yang namanya sakit pada saat melahirkan Yesus Kristus. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan selalu menguatkan iman Anda, dan Anda bisa menjadi seorang Katolik yang baik. Demikian, saudaraku,
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.